Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masya Allah, Alhamdulillah. Harus tetap semangat ya. Bagaimana koneksi internetnya? Lemot. Wajarlah ya, semua orang sedang memakai internet. Jadi kita berlomba-lomba mencari itu sinyal dan lain sebagainya. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita hari ini ya, di pagi hari menjelang siang ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Kali ini kita akan menemukan dan mengembangkan ide pokok dari laporan pengamatan. Jadi kalian hari ini belajar bahasa Indonesia harus mampu, yaitu mampu apa? Mampu menemukan ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Hal penting yang ada dalam paragraf, informasi penting yang ada dalam paragraf itu kamu harus tahu apa itu ide pokok. Kemudian ya, mampu mengembangkannya. Artinya dari ide pokok itu kalian harus mampu membuat paragraf-paragraf dengan kalimat-kalimat sendiri. Itu ya. Hari ini kita akan menemukan dan mengembangkan ide pokok dari laporan pengamatan. Kegiatan pembelajarannya yaitu ya, tadi sudah sedikit disinggung, yaitu apa? Kalian menemukan informasi dan ide pokok dari teks laporan. Kemudian yang kedua, mampu mengembangkan informasi dan ide ke dalam bentuk tulisan, paragraf atau dalam sebuah laporan. Untuk berikutnya ya, kemampuan yang dikembangkan, kompetensi yang dikembangkan dalam pembelajaran kali ini. Pertama ada sikap, kan ada nilai sikap ya. Nilai itu ada nilai sikap ya. Yang pertama nilai sikap yang harus dimiliki kalian, kompetensinya pada pembelajaran kali ini adalah sikap peduli. Kalian harus peduli dengan lingkungan, peduli dengan sekitarnya, peduli dengan konteks laporan yang akan Bapak buatkan. Itu sikap peduli. Yang kemudian kedua adalah kompetensi pengetahuan. Jadi kemampuan dari sisi pengetahuan, yaitu kalian hari ini harus bisa memahami apa itu ide pokok dan informasi penting dari laporan pengamatan. Kemudian kompetensi keterampilan, kemampuan keterampilan, yaitu kamu harus terampil membaca, memahami. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi memahami sebuah teks laporan. Kemudian yang kedua, setelah memahami, kalian harus bisa membuat laporan dengan menggunakan kalimat sendiri. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan, yaitu kepada tujuan pembelajaran. Ya, kalian belajar hari ini ada tujuannya. Apa tujuannya? Setelah membaca teks tentang perkembangbiakan tanaman padi, nanti ada teksnya di buku paket. Cuman pada kesempatan ini kan belum dapat ya, buku paketnya belum dibagikan. Insya Allah pada minggu berikutnya, ya minggu kedua insya Allah bukunya akan dibagikan. Nah, di buku paket siswa TMT tema 1 itu ada sebuah teks laporan pengamatan, yaitu perkembangbiakan tanaman padi. Nah, di sini siswa harus mampu menemukan ide pokok dan informasi penting. Nah, kemudian bisa menyajikan dalam sebuah diagram. Nah, itu. Kemudian tujuan berikutnya adalah setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkan dengan menggunakan bahasanya sendiri ke dalam sebuah tulisan. Jadi bukan hanya menemukan ide pokok pada setiap paragraf,
tapi kalian juga harus mampu mengembangkan ide pokok itu menjadi sebuah paragraf-paragraf, baik itu teks ataupun sebuah laporan. Kemudian apa sih yang dinamakan laporan pengamatan itu? Nah, dari Bapak tadi menyampaikan kalian harus bisa menemukan ide pokok, bisa menemukan isi dari laporan pengamatan. Apa itu laporan pengamatan? Laporan pengamatan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan secara langsung. Ya, biasanya meliputi satu waktu. Nah, dalam sebuah pengamatan itu tidak lepas dari waktu. Kapan? Ya, itu. Kapan dilaksanakan pengamatan itu? Di hari Minggu kah? Di hari libur kah? Atau di hari efektif kah? Itu namanya waktu pengamatan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tempat. Nah, tempat ini berarti lokasi pengamatan yang dilakukan oleh seseorang pengamat. Terakhir, ada yang dinamakan proses. Proses itu adalah ketika kita mengamati, di situ akan kita temukan. Kita akan menemukan sesuatu. Sesuatu itulah, peristiwa itulah, atau apapun yang terjadi itulah, maka itulah hasil daripada proses. Nah, pengamatan itu makanya laporan ini dibuat berdasarkan fakta. Apa itu fakta? Berdasarkan kenyataannya, bukan hasil imajinasi penulis. Jadi kalian kalau membuat laporan jangan ngasal. Jangan asal renungan, hasil dari renungan, hasil dari imajinasi, hasil dari daya bayang. Bukan. Kalau itu buat puisi boleh, ya. Tapi ini laporan pengamatan. Kemudian, nah, sampai kepada kita bagaimana cara mengetahui dan memahami isi suatu laporan. Ini yang terpenting. Bagaimana caranya? Ya, karena kalian di sini tugasnya, kemampuannya yang harus dimiliki pada hari ini adalah mampu memahami ide pokok kalimat. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana sekarang caranya, Pak, bagaimana cara mengetahui dan memahami isi suatu laporan. Maka kalian tentunya dengan cara menemukan ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf atau teks. Jadi di teks itu pasti ada permasalahan intinya, ada permasalahan yang dibahas, inti permasalahannya. Maka itu masuk kepada ide pokok paragraf. Kemudian ide pokok paragraf kita bisa menjumpainya di kalimat utama. Nah, jadi untuk menemukan ide pokok gampang sebenarnya, cari aja kalimat utama. Nah, kalimat utama biasanya di mana, Pak? Biasanya ada di depan, paragraf deduktif itu. Kemudian bisa di tengah atau di akhir. Lah bingung lagi, Pak, bagaimana ini? Ya, kalimat utamanya katanya bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang, bisa di akhir. Iya, betul. Ada 3. Ya, bisa di depan, bisa di tengah, bisa di akhir. Hanya kalimat utama itu mesti dia ada 1. Nah, kuncinya untuk memahami itu kalimat bahwa itu adalah kalimat utama biasanya selalu dijelaskan. Kalimat yang selalu dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain itu namanya kalimat utama. Kalau kalimat yang suka menjelaskan itu namanya kalimat penjelas. Umpamanya, Aminah jatuh dari sepeda. Dijelaskan oleh kalimat berikutnya apa? Kaki tangannya lecet-lecet. Kaki tangan lecet itu menjelaskan nggak? Menjelaskan apa? Aminah jatuh dari sepeda. Terus apa? Aminah menangis terseduh-seduh. Nah, Aminah menangis terseduh-seduh itu pun menjelaskan apa? Menjelaskan Aminah jatuh dari sepeda. Berikutnya, orang-orang sibuk menolong Aminah. Orang-orang yang ada di sekitarnya sibuk menolong Aminah. Itu pun kalimat itu menjelaskan bahwa
Mengapa mereka sibuk menolong Aminah? Karena Aminah jatuh dari sepeda. Maka itulah kalimat utama. Kalimat utama kalimat yang selalu dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain. Nah, baiklah, untuk lebih memahami lagi, kita simak, kita baca bersama-sama, dengarkan ya. Contoh paragraf. Nah, kalian harus sekarang udah memikirkan mana kalimat utamanya, kemudian mana ide pokok paragrafnya. Ya, contoh paragrafnya adalah di Indonesia padi menempati urutan pertama sebagai sumber bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat. Ulangi. Di Indonesia padi menempati urutan pertama sebagai sumber bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat. Kalimat kedua, beberapa daerah penghasil padi terbesar di Indonesia antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, ini paragraf ini sederhana karena paragrafnya hanya terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama dengan kalimat kedua. Kalian bisa menemukan ide pokok. Langkah pertama, cari dulu kalimat utama. Kalimat utama di sini ada di pertama atau di yang kedua. Ingat, kalimat utama itu adalah kalimat yang selalu dijelaskan oleh kalimat yang lain. Di sini ada dua kalimat, berarti satu kalimat yang dijelaskan, satu kalimat lagi yang menjelaskan. Yang dijelaskan itulah namanya kalimat utama. Nah, kalau sudah ditemukan kalimat utama, maka kalian harus dan bisa menentukan ide pokoknya ada di situ. Coba diulangi lagi di sini ya kalimatnya. Di Indonesia, padi menempati urutan pertama sebagai sumber bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat. Nah, itu menjelaskan atau dijelaskan? Coba kita bandingkan dengan kalimat kedua. Beberapa daerah penghasil padi terbesar di Indonesia antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Maka di sini jelas kalimat yang menjelaskan itu adalah kalimat yang kedua. Karena ya beberapa daerah bisa menghasilkan padi. Di mana tuh? Di Jawa Timur menjelaskan bahwa di Indonesia itu urutan pertamanya adalah padi sebagai bahan pokok masyarakatnya. Ditambah lagi ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara. Itu mereka daerah-daerah yang menghasilkan padi terbesar. Jadi kalimat kedua ini menjelaskan tentang bahwa Indonesia, bahwa padi itu menempati urutan pertama sebagai sumber bahan makanan pokok. Nah, itu ya. Jadi kalau sudah ditemukan kalimat utamanya, maka tinggal kita menentukan idenya, gagasannya apa sih? Hal penting dari kalimat utama tadi, di Indonesia padi menempati urutan pertama sebagai sumber bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat. Intinya apa? Ide pokoknya apa? Kalimat intinya apa? Ya, maka disitulah bisa padi merupakan sumber makanan pokok utama di Indonesia. Itu ide pokoknya. Berikutnya, coba kalian pikirkan sekarang ya, mana kalimat utamanya, kemudian apa ide pokok paragrafnya. Nih paragrafnya ya, di contoh yang lain. Waktu itu hujan turun dengan deras. Jadi hujannya turun deras. Karena derasnya hujan itu menyebabkan hampir setiap wilayah di Jakarta terendam air. Kalimat kedua. Kalimat ketiga, luapan air Kalimalang menambah genangan air semakin meluas. Kalimat keempat, aktivitas warga pun terganggu. Bahkan banyak kendaraan roda 2 yang mati karena mesinnya terendam air hujan. Nah, dari 4 kalimat ini mana kalimat yang selalu dijelaskan? Yang selalu dijelaskan itu adalah kalimat utama. Sementara kalimat-kalimat yang menjelaskan itu adalah kalimat penjelas. Nah, di sini tadi ada yang selalu dijelaskan. Hampir
daerah yang ada di Jakarta, wilayah yang ada di Jakarta itu terendam air. Menjelaskan nggak? Menjelaskan ini, menjelaskan apa? Hujan turunnya deras sampai-sampai wilayah yang ada di Jakarta itu terendam air. Kemudian yang kalimat berikutnya, luapan air Kalimalang menambah genangan air semakin meluas. Menjelaskan nggak tuh? Kalimalang airnya meluap, akhirnya genangannya semakin melebar kemana-mana sampai ke rumah penduduk tanpa ampun, semuanya masuk air. Nah itu juga menjelaskan apa? Hujannya turun deras, banyak air, nggak henti-henti. Kemudian kalimat terakhir, aktivitas warga terganggu. Bahkan banyak pengendara motor yang motornya mati. Menjelaskan nggak itu? Menjelaskan bahwa hujannya turun deras, airnya jadi banyak, kalinya meluap, daerah-daerahnya terendam air. Nah itu, jadi kalimat utamanya sudah kita temukan. Adanya di mana? Di depan. Ini namanya kalimat deduktif. Maka kalimat utamanya adalah waktu itu hujan turun deras. Ide pokoknya apa dari kalimat waktu itu hujan turun deras? Ide pokoknya apa? Hal penting dari kalimat itu apa? Hujan turun deras. Ya, bagus. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tugas dan latihan. Silakan cari kalimat utamanya, kemudian tulis ide pokoknya apa. Buatkan di buku tulis. Di sini ada 3 paragraf. Latihan, kerjakan, kemudian bisa di-share foto atau nanti saja sekalian ya koleksinya. Seminggu berikutnya bukunya sudah dikumpulkan di Bapak, baru bisa dikoreksi. Demikian, selamat berlatih. Semoga kalian bisa menemukan ide pokok pada paragraf, bisa menemukan kalimat utama, bisa membedakan apa itu kalimat penjelas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.